Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 9. Saya Tubagus Iqbal Fajar dengan NPM 2151010367, dan kedua kawan saya yang pertama ada di Nabila Anjani dengan NPM 2151010034, dan yang kedua ada Dwi Arsinta dengan NPM 2151010035. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Ibu Diah Mukminatul Hasimi ME SY. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Dwi Arsinta. Kepada Dwi Arsinta dipersilakan. Peradaban Islam di Asia Tenggara. Sejarah peradaban Islam di Asia Tenggara. Proses masuknya Islam di Asia Tenggara secara umum dikatakan bahwa Islam di Asia Tenggara mempunyai karakteristik yang berbeda dengan Islam di kawasan yang lain, terutama Timur Tengah, yaitu damai, ramah, dan toleran. Penyebaran Islam di kawasan ini bukan melalui ekspansi pembebasan yang hampir selalu melibatkan kekuatan perang. Masuknya Islam di Asia Tenggara tidak berada dalam satu waktu yang bersamaan, tetapi berada dalam satu kesatuan proses sejarah yang panjang. Kedatangan Islam di Asia Tenggara hampir semuanya didahului oleh interaksi antara masyarakat di wilayah kepulauan dengan para pedagang Arab, India, Bengal, Cina, Gujarat, Iran, Yaman, dan Arabia Selatan. Pada abad ke-5 Masehi, Kepulauan Melayu telah menjadi tempat persinggahan para pedagang yang berlayar ke Cina, dan mereka telah menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar pesisir. Ada beberapa teori mengenai proses sejarah masuknya Islam di Asia Tenggara, yaitu sebagai berikut. Teori Gujarat. Bijnapel 1872 Masehi adalah orang yang mengemukakan pertama kali. Ini berdasarkan perjalanan Sulaiman, Marco Polo, dan Ibnu Battuta. Dilanjutkan dengan dukungan Snokhargrond dengan alasan: pertama, kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran agama Islam ke Nusantara. Kedua, hubungan dagang antara Indonesia-India telah lama terjalin. Ketiga, inskripsi tertua tentang Islam yang terdapat di Sumatera memberikan gambaran hubungan dagang antara Sumatera dan Gujarat. Sejarawan pendukung teori ini antara lain Stutterheim, Skriki, Clifford Geertz, Harry J. Benda, Arnold, dan Morrison. 2. Teori Mekah. Tahun 1958 Masehi muncul kritikan terhadap teori pertama, seperti tokoh Hamka dalam seminar di Medan tentang masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Diperkuat seminar yang sama di Aceh pada tanggal 10-16 Juli 1978 Masehi yang diikuti oleh Indonesia, Malaysia, India, Australia, dan Prancis. Sejarawan Barat yang bersependapat teori ini adalah Crawford, Kaiser, Bert, Neyman, dan De Hollander. Alasan kuat teori ini menurut Hamka adalah bahwa Gujarat hanya sebagai tempat singgah, sedangkan Mekah atau Mesir adalah sebagai tempat pengambilan ajaran Islam. 3. Teori Persia. Teori ini dipelopori oleh Husein Jayaningrat dari Indonesia, bahwa Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari Persia abad ke-7 Masehi. Teori ini memfokuskan tinjauannya pada sosiokultural di kalangan masyarakat Islam Indonesia yang ada kesamaan dengan Persia. 4. Yaitu teori Bengal yang dikembangkan oleh Fatimi. Ia mengutip pendapat Tepers yang mengemukakan bahwa kebanyakan orang Islam terkemuka di Pasai adalah orang Bengali ataupun keturunan mereka. Namun, teori ini tidak dapat diterima karena mazhab yang dominan di Bengal adalah Hanafi bukan Syafi'i, seperti di Menanjung dan Nusantara secara keseluruhan. Dan proses masuknya Islam ke Asia Tenggara terbagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama yaitu dimulai dengan kedatangan Islam yang kemudian diikuti dengan kemerosotan, akhirnya kemeruntuhan kerajaan Majapahit pada kurun abad ke-14 sampai ke-15. Yang kedua, sejak dating dan mapannya kekuasaan kolonialisme Belanda di Indonesia, Inggris
di Semenanjung Malaya, dan Spanyol di Filipina sampai awal abad ke-19. Yang ketiga, bermula pada abad ke-20 dengan terjadinya liberalisasi kebijakan pemerintahan kolonial terutama di Indonesia. Menurut Uka Tejandra Sasmita, proses masuknya Islam ke Asia Tenggara melalui 6 cara. Yang pertama, melalui perdagangan, kedua perkawinan, ketiga tasawuf, keempat pendidikan, kelima kesenian, dan 6 politik. Kemajuan Islam di Asia Tenggara. Kedatangan Islam sejak abad ke-7 sampai abad ke-12 di beberapa daerah di Asia Tenggara dapat dikatakan baru pada tahap pembentukan komunikasi Islam, terutama yang terdiri dari para pedagang. Abad ke-13 sampai ke-16, terutama dengan munculnya kerajaan bercorak Islam, merupakan kelanjutan dari penyebaran Islam berangkat dari teori bahwa Islam pada dasarnya adalah urban atau perkotaan, dan bahwa peradaban Islam pada hakikatnya juga urban. Ada 10 negara menyebarkan syariat Islam, yaitu pertama Indonesia, kedua Malaysia, ketiga Singapura, keempat Filipina, kelima Brunei Darussalam, keenam Myanmar, ketujuh Muay, ke-8 Vietnam, 9 Laos, dan 10 Kamboja. Kemajuan dan perkembangan Islam di Asia Tenggara ditandai dengan tersebarnya Islam di seluruh kawasan Asia Tenggara, sehingga hampir di setiap negara di kawasan Asia Tenggara terdapat umat Muslim. Para penyebaran Islam juga menggunakan pendekatan politik dan penyebaran Islam. Kalian tahu, pengaruh politik sangat membantu tersebarnya Islam, sebagaimana diketahui melalui jalur politik memiliki strategis dakwah yang amat besar potensinya. A. Kemunduran Islam di Asia Tenggara. Pada abad ke-17, periode khusus yang disebut sebagai krisis. Krisis itu pada dasarnya adalah kemunduran kawasan Asia Tenggara dari perdagangan internasional yang sebelumnya hampir selalu terkait dengan kemenangan ekonomi dan militer VOC. Krisis itu dalam kaitannya dengan perkembangan secara global seperti berlakunya pembatasan perdagangan di Jepang, bencana kelaparan, kemerosotan jumlah penduduk di integrasi internasional Cina juga pecahnya peperangan di Inggris, Perancis, Jerman, dan negara-negara Eropa lainnya. Akibatnya, sebagian Asia Tenggara, kondisi di atas dilihat sebagai awal kemiskinan kawasan ini pada masa-masa berikutnya. Dalam masa itu, sejak abad ke-17 ini, kelompok etnis Cina muncul sebagai pedagang minoritas yang dominan. Posisi dominan pedagang Muslim menjadi terdesak trauma setelah kekalahan Aceh dan Mataram pada tahun 1629 Masehi dan diperparah dengan memonopoli perdagangan oleh VOC sebagai pelabuhan Nusantara. Pada abad ke-19, kebangkitan Islam juga diawali dengan suatu gerakan yang dikenal sebagai revivalisme, yang memfokuskan perhatiannya pada masalah-masalah keagamaan yang sifatnya internal umat Islam seperti taklid buta, praktek-praktek terkait yang mengkultuskan para wali, dan pengkeramatan benda-benda tertentu yang menyimpang dari ajaran Al-Quran. Ada 4 gerakan yang dicatat. Yang pertama, gerakan penolakan atas rasionalisasi, yaitu penolakan atas demistifikasi dunia. Yang kedua, gerakan sebagai sebuah usaha dan mengatasi tekanan-tekanan modesi. Yang ketiga, ada gerakan anti-imperasi dan hegemoni. 4. Itu ada gerakan pembaharuan yang merupakan doktrin agama. Apa sih gerakan pembaharuan yang merupakan doktrin agama? Itu sendiri atau determinasi doktrinal dan sejarah. Menurut John, bahwa kebangkitan Islam di Asia Tenggara bukan sebagai reaksi terhadap modernitas Barat, melainkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembaruan yang selalu muncul, yang menunjukkan keberlangsungannya tradisi Islam dalam sejarah. Pada abad 12 sampai 13, Islam Asia Tenggara sampai di pesisir Malaka, Pasai, dan Aceh sebagai cerita-cerita tradisional yang dipenuhi dengan kisah-kisah tentang perjuangan kaum muslim awal di kawasan masyarakat muslim Indonesia. C. Moderasi Islam di Asia Tenggara.
Pada abad ke-20, dimulai penyebaran dan pengaruh pembaharuan Islam moderasi di Asia Tenggara oleh seorang murid dari Muhammad Abduh yang bernama Rashid Ridho pada tahun 1865 sampai 1935 yang menerbitkan majalah An-Nahar di Mesir. Majalah ini menjabarkan ide-ide Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh yang terdapat berpengaruh langsung pada gerakan modernisme Islam di Asia Tenggara sehingga menjadi lebih tersebar luas di seluruh dunia Islam. Tidak diragukan lagi, media cetak menjadi perangkat yang instrumental dalam penyebaran ide-ide kaum pembaharuan dan modernis di Asia Tenggara, terutama di Melayu Indonesia. Dalam konteks ini, jurnal Al-Manar secara signifikan tidak hanya mempengaruhi wacana pembaharuan Islam lewat artikel-artikelnya, tetapi juga yang lebih penting adalah merangsang penerbitan jurnal dengan semangat yang sama di Asia Tenggara, terutama di kawasan Melayu Indonesia, sehingga tulisan ini merupakan usaha awal untuk menggambarkan dan mendiskusikan penyebaran pembaharuan Islam di Asia Tenggara, terutama di kawasan Melayu Indonesia melalui perangkat jurnal yang diterbitkan di wilayah ini, terutama Al-Iman Singapura dan Al-Munir Padang serta jurnal-jurnal lainnya. Cukup sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat salah pengucapan atau kata-kata yang tidak bagus untuk didengar. Kepada ibu dosen kami mohon maaf, dan kepada kawan-kawan kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.